belajar dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun karena belajar itu tanpa batas. Anak-anak ibu semua, setelah mengamati video pembelajaran ini, kita harus bisa ya. Yang pertama, memahami pengertian sholat sunnah. Yang kedua, mengelompokkan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Yang ketiga, mengetahui tata cara mengerjakannya. Dan yang keempat, memahami hikmah dari sholat sunnah. Kita dianjurkan untuk melaksanakannya karena orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak mengerjakannya, maka dia tidak akan berdosa. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dan tata cara pelaksanaan sholat sunnah munfarid, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah yang diperbolehkan munfarid ataupun berjamaah. Di antara sekian banyaknya sholat sunnah yang boleh kita kerjakan, ada yang boleh dikerjakan secara berjamaah, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat khusyuk, sholat sunnah khusyuk, dan sholat istisqa. Kemudian ada yang boleh dikerjakan secara munfarid, yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Dan yang boleh dikerjakan secara berjamaah atau munfarid, yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Penjelasan sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah adalah 1. Sholat sunnah Idul Fitri, yaitu sholat yang dikerjakan pada 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan, hukumnya sunnah muakkad. Pelaksanaannya dikerjakan sesudah terbit matahari sampai tergelincir matahari. 2. Sholat sunnah Idul Adha, yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban, dilaksanakan sebelum Dzulhijjah. Orang yang sedang berhaji tidak disunahkan untuk melaksanakannya, tetapi bagi orang yang tidak sedang berhaji, maka hukumnya sunnah muakkad. Yang ketiga adalah sholat sunnah khusyuk, yaitu gerhana matahari. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Waktunya mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali utuh seperti semula. Perbedaannya dengan sholat lain adalah setiap rakaatnya terdapat 2 kali membaca Al-Fatihah dan 2 kali rukuk. Yang keempat adalah sholat sunnah khusyuk, yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan ketika gerhana bulan. Pelaksanaannya mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan kembali utuh seperti semula, maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Yang kelima adalah sholat sunnah istisqa, yaitu sholat 2 rakaat memohon diturunkannya hujan. Hukumnya sunnah muakkad ketika terjadi kekeringan. Sebelum melaksanakannya diharapkan berpuasa 4 hari berturut-turut dan bertaubat atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Berikutnya penjelasan tentang sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara munfarid atau sendirian. 1. Yaitu sholat rawatib, sholat yang dilaksanakan menyertai dan mengiringi sholat fardu. Dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. 2. Sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat yang dikerjakan 2 rakaat untuk menghormati masjid ketika memasuki masjid sebelum kita duduk. 3. Sholat sunnah istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan pilihan. Waktu terbaik untuk mengerjakannya adalah di tengah malam seperti sholat tahajud. Penjelasan tentang sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. 1. Sholat tarawih, yaitu sholat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya adalah 8 sampai 20 rakaat. 2. Sholat sunnah witir, yaitu sholat yang dikerjakan dengan bilangan ganjil sesudah sholat isya sampai menjelang subuh. Rakaatnya mulai dari 1 rakaat sampai 11 rakaat.
3. Sholat sunnah duha, yaitu sholat yang dikerjakan pada waktu sekitar jam 7 pagi hingga menjelang sholat zuhur. Rokaatnya mulai dari 2 rokaat sampai 12 rokaat. 4. Sholat sunnah tahajud, yaitu sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam, hukumnya sunnah muakkad. Jumlah rokaatnya paling sedikit 2 rokaat dan sebanyak-banyaknya tidak dibatasi. Dan sholat ini langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sholat sunnah tasbih, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih, dianjurkan sampai 300 kali. Caranya, jika dikerjakan pada malam hari, maka rokaatnya 4 dan 2 kali salam, dan jika dikerjakan pada siang hari, rokaatnya 4 dan 1 kali salam. Hikmah sholat sunnah adalah: 1. Allah akan memberikan kita solusi jika kita ada masalah. Yang kedua, menyempurnakan sholat fardu. Yang ketiga, menghapus dosa dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendatangkan kebaikan. Dan yang keenam, hidup menjadi nyaman dan tentram. Demikian anak-anak ibu semuanya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu mengerjakan tugas, menjaga kesehatan dan tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.